Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Assalamualaikum. Salam sama ya, Mbak? Beda. Iya, maaf saya mau menanyakan itu aja. Apa? Karena Kak Agatha ini pernah Islam atau memang dari Islam terus masuk Kristen gitu ya? Karena udah Bukan belajar. bagian daripada penginjilan saya. Oh, iya. Ortodoks sama Katolik beda, Mbak? Itu juga bukan hal yang fundamental dalam penginjilan saya. Tapi kalau misalnya Mbak Agatha ini sudah mengajarkan Alkitab lah, itu berarti memang udah belajar teologi lah istilahnya ya, Mbak ya, sehingga Harus. tidak harus ke Muslim dijawab ke Muslim gitu, jadi di Alkitabnya saja. Tapi seringkali saya lihat konter-konternya itu pernah belajar Muslim juga, atau memang dulu pernah Muslim. Apa yang mau kamu tanyakan tentang iman Kristen? Maaf, putus-putus. Apa yang kamu tanya tentang iman Kristen? Tentang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu. Kalau dulu kan katanya Kak Agatha ini sebagai Muslim terus sudah pindah, berarti tidak mengakui ajaran Islam kami dulu gitu ya, sebagai Muslim. Apakah kamu mengimani ajaran Kristen ketika kamu Islam? Enggak, cuman kan pernah Ya, sama kamu kan beragama Islam. Ustadz. Apakah kamu mengimani ajaran Kristen? Kan saya cuma bertanya, tidak mengimani karena Iya, kan pertanyaan saya sama seperti pertanyaan kamu. Ketika kamu beragama Islam, apakah kamu mengimani ajaran yang lain? putus-putus Kak Agatha mah. Enggak putus-putus, jelas kok. Apa yang mau kamu tanyakan tentang iman Kristen? Itu aja. Ya, karena katakan sudah Yang kamu hanya tanyakan mengajar. apa tentang iman Kristen itu? Saya butuh pertanyaan kamu. Kamu nggak mau bertanya? Iya, bertanya. Ya, apa pertanyaannya tentang iman Kristen? Ya tentang bila kita sebagai orang Kristen katanya begitu, berarti udah percaya Yesus udah selamat gitu ya. Kurang Selamat dalam jelas. arti, ya makanya tadi maaf putus-putus. Kita Bukan, percaya kurang jelas Yesus. pertanyaan kamu. Kurang jelas. Percaya kepada Yesus atau Tuhan itu ya, itu udah berarti memang udah masuk surga atau harus bagaimana? Misalnya meyakini aja, percaya asal percaya, kalau kita kan masuk surga Allah gitu kan. Kalau kamu deh, sekarang saya tanya ke kamu deh, apakah kamu dengan mengatakan aku percaya kepada Allah kamu masuk surga? Ketika kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah kamu bisa dikatakan pasti masuk surga? Iya kan 2 kalimat syahadat. Iya, saya tanya, ketika kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah kamu sudah bisa memastikan kamu masuk surga? Iya, itu yang diajarkan. Dengan mengucapkan itu kamu masuk surga, begitu? Iya. Buktinya mana? Ya asal Orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, buktinya mana mereka masuk surga? Ya kan nanti, kan yang penting kita mengimani atau Imani aja. bersyahadat. Imani aja dulu.
Coba kita pakai logika kita ya. Ketika kamu mengucapkan dua kalimat syahadat, kamu percaya bahwa nanti kamu masuk surga. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kamu? Apakah Tuhan setidak adil itu sampai-sampai dia cukup hanya mendengarkan dua kalimat syahadat terucap dari mulutmu, kamu lantas masuk surga? Ya tentunya dengan mengikuti ajaran dan perbuatan kita, berbuat baik gitu kan. Sama kan kalau di misal Ustaz, misal kamu memperkosa orang, terus abis itu kamu berbuat baik, apa tidak ada keadilan di situ? Apa menurutmu ketika kamu memperkosa orang terus kamu berbuat baik kepada orang lain, itu disebut keadilan? ya tidak. Nah, lalu bagaimana kalau itu sudah dikatakan bukan keadilan, lalu bagaimana kamu bisa masuk surga? Apa alasan kamu masuk surga sementara tidak ada keadilan? Ya kan balik kita bertobat kan. Sama kan di Kristen kok tidak apa, maka saya tanya, dengan percaya saja kepada Yesus itu sebagai Tuhan, Oke. terus kita berbuat jahat Bertobat seperti itu- tadi memperkosa, Bertobat itu Ya, masuk maksudnya kayak surga. gimana? Enggak, bertobat itu maksudnya gimana? taubat tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bertobat tidak mengulangi dengan bertobat dua hal yang berbeda. Nih, contoh. Saya minum. Terus saya tidak mengulanginya lagi. Itu disebut bertobat. Karena ketika saya minum satu kali dan saya tidak mengulangi minum itu, apakah itu disebut bertobat? Yang maksud bertobat itu kan kalau dosa itu kan Iya. Oke. Nih, minum contoh itu kan ya. bukan. Oke. Dosa itu apa? Melanggar Oke, yang- sesuatu yang melanggar. Nah, misalnya ya, sesuatu yang melanggar itu pasti dapat hukuman dong, betul nggak? Ada konsekuensi dong ketika orang melanggar hukum, melanggar aturan. ya logikanya gitu. Iya. Nah, misal kamu melanggar peraturan lalu lintas, misal kamu menerobos lampu merah, apa yang terjadi? Konsekuensi dari kamu menerobos itu? Kena Tilang hukuman. toh? Ya, ditilang lah. Atau kamu membayar sejumlah uang, betul kan? Nah, oke. Itu hukumnya. Seperti itu kan? Hukumnya kan begitu, aturannya begitu. Nah, kalau kamu misalnya memperkosa orang, terus apa? Hukuman yang setimpal dengan itu apa? Kan di penjara. Kalau di dunia di penjara kan Kalau menurut kitab sucimu, sesuai hukum. menurut kitab sucimu apa? Yang saya tahu kan ya dari ustadz yang mau berzina apa segala gitu ya. Hmm. Ya kita tetap masuk surga. Yang penting mengucapkan kalimat. Bukan, saya nanya itu. Loh, kalau kamu misalnya ya kan memperkosa itu, terus tiba-tiba kamu tetap masuk surga. Jadi Tuhan itu tidak melakukan keadilan gitu. Kan kita nggak Berarti- tahu. Nah, sekarang begini, kapan? apakah Tuhan tidak punya sifat adil? Kan nanti pas waktu akhir zaman. Iya, Betul, waktu betul. akhir zaman. Nah, lalu bagaimana kamu bisa masuk surga? Jadi tidak diputuskan dulu keadilannya, langsung masuk surga. Ya nanti kalau kita dalam dalam kubur kan kita kan pasti ditanya ini udah berbuat baik setelah kita lakukan yang tadi itu, kita kan udah berbuat baik lagi kan. Ya itu jawabannya nanti kita di alam kubur. Malaikat Gimana bertanya sih? kan.
kamu memperkosa orang, terus kamu ngasih makan Kakak kan- orang. Terus apa itu keadilan Kakak apa itu? Ya kakak kan Keadilan pernah macam dulu kan dulu kakak dulu saya tahu saya kalau nggak salah dari Islam dulu pernah kan tahu, masa kakak nggak tahu yang dulu Lu diajarkan. coba kamu yang sekarang di sini Islam yang juga- saya tanya. Benar Keadilan ya, di sini apa? juga ada bilang murtadin dulu kakaknya katanya Loh, gitu dulu. saya nggak nanya itu. Keadilannya itu seperti apa? Keadilan Tuhan kamu malah kamu nanya saya. Kamu yang Islam kok. Ya iya, maksudnya kalau kakak bertanya saya Islam kan kakak kan udah pernah dulu sebagai Jadi seperti kamu nggak saya tahu dulu apa jadi jawabannya? tahu, kan? Kamu Sehingga nggak tahu kakak jadi kan apa jawabannya? mungkin murtad. Loh, kamu nggak tahu apa jawabannya? Seriusan kamu nggak tahu jawabannya apa? Kan kamu Islam. Ya itu tadi yang kita diajarkan, nanti kan kalau kita meninggal kita kan di alam kubur nanti dipertanyakan sudah melakukan apa, udah perbuatannya udah mengakui apa dosa-dosa ini sudah di istilahnya kalau di kita itu udah di apa Berarti Tuhan tidak menghukum kamu atas dosamu. pada saat itu kan belum, kan nanti, bukan saat sekarang ini dihukum. Iya, bukan saat sekarang ini. Lalu nanti ketika kamu mati, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan dosa kamu? Ya itu tadi kan kami diajarkan apa, saya tahu Apa saya di hukumannya? dalam Hukumannya apa? kubur. Kamu diperkosa balik gitu. Pokoknya kita sebalik. Terus apa? Loh, Kakak kan tahu dulu kan namanya kakak keadilan muslim. itu, namanya timbangan keadilan itu kan, mata ganti mata. Gila, Masa kakak gitu. tahu sih? Ya kan? Tangan ganti tangan. Itu yang namanya keadilan. Makanya lambang keadilan itu kan timbangan tuh, dua, begitu toh. Itu kan setahu saya yang mata ganti mata itu di ajaran yang sekarang mungkin kakak baca di Alkitab. Di Quran juga Perjanjian ada. Lama ya? Di Quran juga ada. Oh ya, saya belum sampai ke sana, mungkin ustadz yang tahu. Kalau ada ya mungkin nanti kan. Bukan Oke. sekarang. Sejauh ada yang kamu sekarang tahu, hukuman gitu? sejauh yang kamu tahu, bagaimana keadilan Allah terhadap orang yang berdosa? Ya kan adil, dia kan Iya, bagaimana maha keadilan? kasih, maha pengasih juga kan. Adilnya ya nanti kita berbuat dosa, ya kita yang tadi taubat, yang saya bilang tadi, bertaubat Iya, taubat, di bumi, taubat itu aja kamu di nggak dunia. tahu artinya. tidak mengulang lagi perbuatan Tidak yang mengulang sudah dengan taubat itu dua hal yang berbeda. berbedanya apa? Ya, tidak mengulang dengan taubat kan dua hal yang berbeda. Kan taubat itu kan kita mengaku kesalahan, tidak mengulang Terus, perbuatan yang serupa. ya mengaku kesalahannya kepada siapa? Ya Allah, Loh, kan Masa kepada kamu manusia? bersalahnya kepada orang. Kamu bersalahnya kepada orang, terus ngakunya sama Tuhan, nggak relevan lah. ya betul. Kalau sama manusia, kita kan di dunia ini dihukum secara kita perbuatan kita. Tapi kan kalau sama Tuhan kita, Allah kita, ya tetap dia kan maha pengasih, berarti sudah diampuni. Nah, kalau di dunia kan diampuninya itu kita harus mengikuti hukuman itu. Artinya di penjara nanti kan dia insaf lah, misalnya mengakui dan tidak berbuat lagi, nanti ada konsekuensi. Lalu Sama bagaimana dengan kerugian yang ditanggung orang itu? Apa keadilan apa yang dia dapat?
keadilan dari Allah. Hah? Keadilan Iya, dari yang keadilan apa yang diterima seseorang yang misalnya dia korban perkosaan? Keadilan apa korbannya. yang dia dapat? Dirapatkan lagi gitu perawannya. Ya misalnya kalau hukumannya sesuai, misalnya di dunia disetimpal, misalnya hukuman dari manusia ya di pemerintah, misalnya seumur hidup di penjara, ya itu kan setimpal. Saya tuh nanya keadilan yang dia dapatkan dari Tuhan. Tadi bilang dari si korban. Ya iyalah, keadilan apa yang didapatkan si korban ini dari Tuhan? Ya memang dia dapat keadilan dari mana? Kalau nggak dari Tuhan, kan ini bicara tentang pertobatan ini. Iya, Keadilan apa yang dia dapat? Habis kamu perkodok dia, hilang perawannya apa? Dirapatkan lagi itunya. ya tidak mungkin. Berarti dia mungkin nggak dapat dapat. keadilan dong kalau gitu. Ya keadilannya ya Tuhan menghukum, maksudnya di dunia ini ya dianggap dihukum ya itu tadi di penjara seumur hidup Loh, misalnya. itu kan keadilan terhadap pelaku. Keadilan terhadap korban apa? Kan beda. Ya kalau namanya sudah diperkosa, masa mau dirapatkan lagi supaya adil? Loh Siapa iya, yang terus, bisa? terus apa? Berarti nggak adil dong. Yang namanya keadilan Merapatkan. itu gimana? Satu, ganti satu. Kan resiko, Dua, ya, ganti resiko. dua. Lo kan gitu, tangan ganti tangan. Lo namanya keadilan, adil. Adil itu berarti setara kan? Betul nggak? Loh, iyalah. Itu namanya keadilan. Ya misal kamu anak dua, ya adil lah satu-satu. Bahkan gitu, itu adil, berbuat adil. Nah lalu keadilan apa yang diterima sama orang yang udah di perkodok ini? Secara Bukan? Islam maksudnya. Masa Secara saya tanya? Islam. Enggak, saya Kalau di- tanya secara Hindu bang. Hindu, Buddha. Ya oke lah. Maksudnya di Kristen juga kan kalau seperti yang dilakukan yang tadi saya lakukan itu, keadilannya apa? Sama kan saya bisa bertanya gitu. Oke, kalau keadilan yang didapatkan Bertobat. oleh orang Kristen, ya, orang yang memperkodok itu mati. Karena upah dosa adalah maut. Semua orang akan mengalami kematian. Lalu keadilan yang diterima oleh korban itu adalah kebangkitan. Dan dia hidup seperti sedia kala. Itu keadilan yang dia dapat. Ya kalau tadi buat pelaku mati ya semua juga tadi dibilang kalau di kita juga pasti ya mati. Loh, Secara terhadap manusia orang pasti mati. terhadap orang yang menjadi korban itu dia orang yang- dipulihkan seperti sedia kala. Itu keadilan yang dia dapat. Tapi Dipulihkan belum tentu enggak. seperti sedia kala. Ya dia dihidupkan kembali dan dia benar-benar seperti sedia kala tanpa mengalami cacat celah. Itu. Nah, kalau dalam iman kalian bagaimana keadilannya? Tunggu dulu. Data itu yang korban itu kita belum tahu dia berdosa juga bisa impas kan? Memang Kak Agatha tahu bahwa dia waktu sebelum diperkaos itu dia mungkin sudah melakukan dosa misalnya sama orang Oke. tua. Nah ini dia masuk ya. Ini Nah, itu. jadi kalau seandainya dia berdosa dan dia mengakui dosanya dan Tuhan Yesus itu sudah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Misal ya, si korban ini juga melakukan kesalahan. Misal dia mencuri. Nah, dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan semua itu ya sudah dihukumkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kesalahan perempuan itu ketika dia memohon ampun, nah yang menanggungnya itu adalah Tuhan Yesus. Dengan kematian, karena upah dosa itu adalah maut, mati. Nah, kematian Yesus itu sudah menjadi keadilan bagi dosa setiap orang. Kak Agatha
adil juga enggak misalnya dalam Keadilan itu kehidupan? apa? Ya dalam kehidupan juga sehari-hari gitu, apakah menganggap diri kita itu udah benar atau tidak? Makanya kita harus mengakui dosa kita dan kita harus menyerahkan kurban. Jadi setiap dosa yang saya lakukan, saya harus menyerahkan kurban. Dan kurban itulah yang menanggung kesalahan saya. Dan ketika korban itu sudah menanggung kesalahan saya, dia dihukum mati. Jadi Itu saya sebenarnya- harusnya mati, tapi ditanggungkan sama kurban saya. Sehingga hukuman itu, keadilan itu, saya terima melalui kurban. Itu setelah kakak belajar Kristen. Cara Taurat. Iya, kan dulu setahu saya dulu saya tahu katanya kakak lihat-lihat di apa VT dulu Muslim, memang benar-benar dulu memang Apa sih kamu tuh mau kemana memang sih? Muslim. Katanya bener. Itu kan ajaran Kristen kakak anggap berbeda dengan ajaran yang kakak alami dulu. Seperti itu. Ajaran dulu yang mana? Ajaran Kakak Kristen dulu- itu satu dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Bukan. Kakak dulu dari lahir kan Islam, artinya kakak udah belajar Kristen gitu Saya sudah Kristen. dari kecil. Saya sudah Kristen. Terus ya yang makanya dibilang murtadin itu ya. Lalu Sejak bagaimana murtad, dengan keadilan murtadin. Tuhan kamu? Kamu belum menjawab keadilan Tuhan kamu. Nah sekarang kakak adil enggak secara Kristen? Kakak sendiri ngakui Sudah saya jawab tadi, Islam sejak lahir. setiap dosa itu harus mati. Apapun dosa saya harus mati menanggung itu. Dan ketika saya harusnya mati digantikan dengan Tuhan Yesus, maka keadilan itu sudah terjadi di situ. Melalui penghukuman yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itu keadilan Jadi, Tuhan saya terhadap dosa. Lah, lalu bagaimana dengan keadilan Tuhan kamu? Kamu jangan-jangan bukan Islam ya? Berarti dulu keyakinan enggak Islam Berarti dong. kamu bukan Islam. Apa? Kamu bukan Islam ya? Kamu bukan Islam. Yang ngakui dulu Islam ya kakak. Berarti kamu bukan Islam Sejak sekarang. kecil. Saya tanya, Saya tanya kamu sejak sekarang kecil. tidak Islam. Kamu tidak Islam. Sekarang saya tanya, kamu agama Islam atau tidak? Kok tidak Islam? Oke. Lalu bagaimana keadilan Allah terhadap orang-orang yang berbuat dosa di alam Sudah- maut sana? Seperti apa? Kan sudah dijawab tadi kakak di Apa alam jawabannya? kubur Apa seperti jawabannya? apa di Apa alam jawabannya? kubur kan nanti kalau di dunia seperti tadi yang saya bilang dihukum Saya nggak nanya secara di dunia apa hukumannya. Berarti ketika kalian semua berbuat dosa, kalian itu semua akan mati gitu. Nggak bangkit. Iya. ya sama mati kan, mati dulu di dalam kubur seperti kakak bilang kakak Loh, lalu bagaimana kamu menanggung dosa kamu? Bagaimana keadilan yang kamu terima sementara waktu kamu mati, kamu kan tidak punya jasad. Lalu bagaimana menghukum orang yang tidak ada jasadnya? Misal kamu mencuri atau kamu memperkodok gitu kan. Nah, yang melakukan itu kan titit kamu. Waktu kamu mati kan kamu nggak punya titit. Terus bagaimana menghukum tititmu? nggak mungkin dihukum kalau udah mati kakak. Loh, berarti tidak ada keadilan Tuhan dong kalau tidak dihukum. Bagaimana cara menghukum kamu? Misal kamu mencuri, yang mencuri tangan kamu, ada tangan, ada tubuh, ada jiwa. Terus apa yang mau dihukum? Rohnya aja, ya nggak adil. Ya, karena yang melakukannya juga badan kamu. Bagaimana cara melakukan keadilan, penghukuman terhadap kamu? Berarti kamu harus dibangkitkan dulu, betul tidak? Ya dibangkitkan setelah di alam kubur itu kakak. Iya.
Dibangkitkan. Berarti Kakak kan- disatukan lagi tubuhmu dengan jiwamu. Kakak kan tahu dulu bagaimana dulu waktu Oh, sebelum lu nggak Kristen. nyambung kau dulu kau aja nggak tahu apa-apa kok. Di dalam iman Islam memangnya ada kebangkitan? Saya tanya. Ah, di dalam iman Islam ada tidak kebangkitan? Ya ada lah. Kakak kan Ada dulu buktinya? nggak tahu. Ada buktinya? Ada buktinya kebangkitan? Kakak pura-pura nggak tahu dulu Loh, pernah. di mana ada kata kebangkitan? Karena semua agama Islam juga tidak ada yang mengajarkan adanya kebangkitan. Tetapi kalian itu seperti Berarti roh kakak- semuanya. Ngarang. Kakak dulu Ngarang. Oh, jangan ngarang. Ya iyalah Nah, kakak dulu bukan Islam dong. Oh, kamu aja nggak Islam sampai sekarang. Kamu aja sampai sekarang nggak jelas kok. Nggak tahu kamu iman kamu. Malah nanyain saya. Saya Kristen. Kamu Islam. Kok ngomongin dulu? Dulu Fir'aun juga Muslim. Bagaimana itu?